Ini kita bisa buka batas desa di sini. Nah, alhamdulillah tertampil. Nah, Bapak Ibu, ini mana? Ada yang baru lagi. Oh, ini di Play Store. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Untuk batasku, kita akan di halaman depan itu kamera saya tetap aktif ya Pak Bu. Mohon ada muka saya juga Pak Bu di laptop Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini Pak Bu, kita perlu menjelaskan bahwa eh, ada beberapa tools di bawah ini ada 5 tools. Yang pertama adalah beranda, kemudian pengaturan, kemudian ini terkait dengan grup daftar petanya di yang nomor 1, 2, 3 ini, kemudian muka peta atau halaman petanya, dan terakhir adalah tools untuk membuat lokasi titik, titik kartometrik, garis, dan juga tracking. Seperti itu Pak Bu. Nah ini sebagai awalan Bapak Ibu perlu menyampaikan ada apa saja di batasku ini. Ada 5 fitur ini. Nah, yang pertama kita harus menyampaikan dulu tadi itu ada apa saja di batasku. Kemudian batasku ini untuk apa sih? Batasku ini untuk mendukung percepatan penyelesaian batas desa. Kenapa ini mendukung percepatan? Karena dengan adanya batasku ini, nanti kita akan eh, bisa terhubung melalui internet atau kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pelacakan. Jadi itu akan mempermudah dalam eh, dan mempercepat dalam penegasan batas desa. Nah, lanjut setelah menjelaskan terkait dengan ada apa saja di batasku, kita mulai ke materi pertama yaitu eh, cara pengaturannya seperti apa, Pak, Bu. Nah, pengaturannya itu kita perlu mengatur yang namanya lokasi kita akan menggunakan satuan apa, jaraknya seperti apa, menggunakan satuan apa, dan luasnya menggunakan seperti apa, satuan apa. Jadi di pengaturan ini kita akan mengatur terkait satuan yang kita gunakan. Yang pertama lokasi, kita bisa menggunakan decimal degree atau DMS. Saya sarankan menggunakan yang lebih mudah itu sebenarnya DMS ya Bapak Ibu. Kita bisa tahu derajatnya berapa, menitnya berapa, dan second atau detiknya itu berapa. Kemudian di jarak, kita bisa menggunakan kilometer atau mil darat. Namun saya sarankan menggunakan kilometer saja atau meter. Karena mil darat ini kita harus mengkonversi lagi. Sementara untuk mil laut itu digunakannya apabila kita melakukan pemetaan di laut atau di danau. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Sampai dari batasku ini dibuka, kemudian menjelaskan 5 fitur dan juga satuannya. Apakah ada pertanyaan dulu Pak Bu atau ada yang masih bingung sampai situ Pak Bu? Siap lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Setelah kita menentukan lokasinya, jaraknya menggunakan satuan apa, dan luasnya menggunakan satuan apa, hektarnya bisa menggunakan hektar atau kilometer persegi, tapi biasanya kita menggunakan hektar, kita bisa klik saja bagian hektar, dan kita simpan. Jangan lupa disimpan. Nah, karena kalau sudah ada tulisan sukses tersimpan, kita bisa kembali dan melanjutkan. Melanjutkannya kita kemana? Kita sebelum melakukan pemetaan perlu membuat filenya dulu Pak Bu. Filenya itu bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita di bagian 1, 2, 3 ini kita klik, kemudian kita tambahkan grup layer Bapak Ibu. Nah, di sini kita kasih nama, namanya itu apa saja. Kita bebas bisa menggunakan misalnya batas desa, tadi itu desa Putat. Misalnya desa Putat dengan desa desa mana tadi? Kaibon ya. Desa Kaibon. Ya, itu kecamatan. Nah, kemudian jangan lupa disimpan. Kita simpan. Setelah itu, setelah kita buat, kalau kita sudah buat grup layer ini tuh seperti nama foldernya, seperti apa. Nah, kita lanjut ke bagian petanya. Peta itu di bagian nomor 4, Bapak Ibu, yang bentuknya seperti tersusun-susun. Buku tersusun. Nah,
Di sini ada fitur untuk melakukan zoom dengan plus ini. Kemudian bisa zoom zoom itu zoom in dan zoom out dengan minus. Kemudian misalnya kita mau full screen, kita bisa menggunakan yang kotak di nomor 3. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat memilih grup dulu. Memilih grup itu di bagian pilih grup. Kemudian tadi yang kita buat adalah folder Desa Putat dan juga Desa Kaibon. Nah, Bapak dan Ibu apabila melihat petanya ini kok masih belum bisa mendeskripsikan, menginterpretasikan, kita bisa memilih peta apa yang kita gunakan di bagian atas. Di bagian kanan atas ini kita bisa klik dan kita bisa pilih di satelit Esri atau di OpenStreetMap. Nah, ini basicnya kalau satelit Esri ini sudah menggunakan citra satelit, kalau OpenStreetMap ini bentuknya seperti digitasi, Bapak Ibu. Seperti itu. Atau bisa kita mengeluarkan batas indikatif dari BIG di bagian bawah. Nah, ini kayaknya OpenStreetMap masih bisa jadi bingung ya Pak. Kita menggunakannya satelit S3 saja biar kita bisa lihat di sekitar kita ini ada apa saja. Nah, kalau mau tahu kita lokasinya di mana, kita bisa menggunakan yang ada di pojok kanan bawah Pak Bu. Yang bagian bulat ini kita klik. Nggak bisa di... Harusnya bisa nyoret-nyoret di layar gitu sih. Nah, itu kita bisa ketahuan kita ini di mana. Nah, ini ketahuan nih di Jenbina Pemdes, lokasinya di mana, saya lagi di mana, ini ketahuan nih di sini, di gedung C. Nah, kita masuk ke bagaimana cara membuat titik ya Bapak Ibu. Sampai sini belum ada pertanyaan ya Pak Bu, sampai menjelaskan fitur-fiturnya. Sebelum kita masuk ke cara membuat titik, garis, dan tracking. Atau ada pertanyaan dulu Pak? Mohon raise hand dulu ya Pak, kalau ada yang mau bertanya. Nanti kita akan atur untuk membuat unmute. Ya, ada 2 orang raise hand. Silakan Ibu. Ada dulu, Mada. Bu Mada, silakan. Bu. Baik, Ya, silakan. izin bertanya, Bu. Ini untuk bisa Ibu menampilkan data school yang dari HP ke laptop, caranya gimana, Bu? Ini kayak kemarin kami lebih sulit menjelaskan karena nggak ada di tampilan. Oh, siap Bu. Saya soalnya join home Zoom di HP, kemudian saya share screen Bu. Seperti itu caranya. Lanjut Bu Susi. Sebentar, izin, Siap Bu. Bu. Baik, Tapi terima besok kasih. kalau Oh ya, biar kalau besok kami menjelaskan, kan agak sulit kalau misalnya kita langsung dari HP gitu. Apa harus pakai pedomannya aja? Atau nggak bisa yang langsung muncul di tayangan seperti ini. Jadi kita mencet apa, di tayangan ya muncul. Nah, izin Bu, nanti pada saat Bapak Ibu ini mengajar di kelas, akan ada petugas kelas yang membantu. Jadi untuk urusan nyambungin HP ke layar depan, misalnya seperti itu, nanti bisa dibantu oleh petugas kelasnya. Bapak dan Ibu bisa request ke IO yang ada di sana nanti ya. Ibu izin bertanya. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih, Bu. Jadi saya yang eh, saya yang ingin tanyakan yaitu tentang fitur-fitur yang ada di eh, ini ya, Bu ya, yang di eh, terakhir yang Di Ibu bawah. sampaikan, ya terakhir yang Ibu sampaikan itu tanda ada plus min dan sebagainya. Tapi sebelum itu, Bu,
mohon dijelaskan biar kita lebih paham tentang pilihan peta-peta tadi, Bu. Kenapa peta itu munculnya ada yang jelas, ada yang tidak jelas, dan sebagainya gitu, Bu. Apalagi yang BIG, kenapa juga kita harus memilih S3 gitu, Bu. Ada ada penjelasan lain, Bu. Lebih dalam. Makasih, Bu. Siap Ibu, sebenarnya dalam pemilihan peta ini tergantung kita nyamannya pakai yang mana ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita buka dulu satu-satu, misalnya pakai rupa bumi. Nah, kira-kira kalau rupa bumi ini, kalau menurut saya nih Bapak Ibu, ini kan kurang menggambarkan ya Pak Bu, dan desa bisa jadi eh, kurang paham. Ini coklat ini apa, kemudian yang hitam ini apa. Nah, kita menjelaskan lagi, oh ternyata yang hitam ini jalur KRL, yang coklat ini misalnya ini jalan raya, kemudian yang jalan warna putih ini juga jalan, namun jalannya lebih kecil, misalnya seperti itu. Itu apabila kita menggunakan rupa bumi Indonesia. Kemudian kita beralih ke raster yang PBBW, misalnya. Cukup berat sepertinya Bu raster PBBW. Eh, Nah, ini raster PBBW kalau kita lihat di sini lebih pecah ya Bapak Ibu. Makanya saya lebih prefer menggunakan ini sama-sama satelit, nah sama-sama kita bisa lihat Bapak Ibu. Ini jalannya kelihatan, kemudian di bagian rel kereta juga kelihatan. Namun secara tampilannya sendiri dia pecah ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nyaman menggunakan peta ini, silahkan Bapak Ibu boleh. Atau kita menggunakan OpenStreetMap, OpenStreetMap seperti ini. Nah, ini memang sudah lebih lebih baik daripada rupa bumi tadi, lebih persil-persil tanahnya lebih terlihat, kemudian jalannya juga sudah ada keterangan namanya. Bisa juga Bapak Ibu apabila memilih menggunakan OpenStreetMap. Nah, kenapa saya tadi menggunakan satelit Esri? Karena di sini lebih kelihatan aja sih Bu. Sebenarnya itu preferensi dari masing-masing pelatih. Nanti nyamannya menggunakan yang mana. Seperti itu. Ya, izin Bapak Ibu. Jadi terkait sebenarnya kan satelit Asri ini berbeda sebenarnya dengan CTS-RT yang dikeluarkan oleh BIG Bapak Ibu. Namun karena ini menggunakan GPS mobile dan tujuannya untuk data dukung Bapak Ibu. Jadi nantinya data-data yang kita ambil melalui HP ini, melalui Batasku, itu akan kita masukkan ke dalam aplikasi Batasku yang berbasis web atau bisa juga ke aplikasi seperti QGIS. Nah, nantinya pengambilan titik koordinat itu akan dilakukan menggunakan CTS RT yang kita buka melalui QGIS. Namun itu tidak perlu kita jelaskan ya ke desa seperti itu karena peran desa di sini diutamakan pada tahap pelacakan. Diharapkan dengan Batasku ini mempermudah desa untuk melakukan pelacakan batas desa seperti itu. Nantinya untuk penyepakatannya itu pengambilan titik koordinat akan dilaksanakan menggunakan aplikasi QGIS maupun Batasku versi web yang nantinya itu yang kita ambil titik koordinatnya menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi sesuai ketentuan di Permendagri. Izin menambahkan Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya, Bu Susi tadi tambahannya juga dari rekan kita Bapak Enggar. Lanjut untuk yang resen sudah terjawab semua ya Pak Bu. Kita lanjut ke bagaimana cara membuat titik. Oh, lanjut dulu ya. Kita nanti ulang lagi ke yang mau bertanya. Nah, bagaimana kita caranya membuat titik? Jadi kita sudah melakukan membuat foldernya, kita membuat titiknya di bagian kanan, Pak, Bu. Kita klik dulu di situ. Kemudian di titik ini nanti ada dua tipe. Yang pertama adalah titik kantor desa dan yang kedua adalah titik kartometri. Kenapa kartometri? Karena kita menggunakan aplikasi Batasku. Jadi kita melaksanakan pelacakan menggunakan metode kartometrik meskipun kita ke lapangan seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan membuat lokasi kantor desa dulu Bapak Ibu. Misalnya Dijen Bina Pemdas ini sebagai kantor desanya ya Pak Bu. Nah, tampilannya akan kembali lagi nih Bapak Ibu ke peta defaultnya. Kita bisa pilih lagi menggunakan misalnya karena saya lebih prefer menggunakan Esri, kita menggunakan Esri, namun itu bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu nyamannya pakai yang mana. Apakah dari empat ini bisa dipilih salah satu.
Nah, kemudian kita bisa cari di mana lokasi kantor desanya. Misalnya titik saya saat ini itu adalah kantor desanya, maka kita bisa menggunakan yang pojok kanan bawah. Kemudian kita zoom dulu, kita zoom, kita tahu gedungnya yang mana, misalnya yang ini. Kita lakukan, kita pilih grup. Setelah itu kita pilih grup. Di bagian bawahnya memilih peta tadi, kita masuk ke masukkan ke dalam folder Batas Desa Putat dan Desa Kaibon. Nah, kemudian di sebelah kiri ini akan muncul satu titik baru, yaitu untuk membuat titik. Kita klik di bawahnya dan kita titik di gedung yang menjadi kantor desanya, misalnya di gedung yang saya tempati saat ini, di sini. Nah, mau tadi ke sampingnya ternyata. Sebentar. Nah, setelah itu kita bisa klik sekali lagi untuk memberikan deskripsi titiknya. Kita berikan misalnya namanya kantor desa. Kemudian keterangannya eh, memiliki lapangan di depannya. Nah, bagian deskripsi atau keterangan ini bebas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya. Kemudian apabila ada kameranya, apabila kita mau menambahkan fotonya, kita bisa menggunakan kamera atau memilih foto dari galeri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ngasih fotonya, kita bisa menggunakan lanjut. Nah, kalau sudah, dia akan kuning karena kita sudah mendeskripsikan. Nah, aman Bapak Ibu cara membuat titik kantor desa. Kita bisa kembali kalau sudah. Kalau kita buka lagi, nanti akan ada. Nah, lanjut Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan ya. Cara membuat lokasi kantor desa. Kita lanjut di titik kartometrik ya Bapak Ibu. Di cara membuat titik kartometrik ini kita sama di bagian kanan tadi. Kemudian kita klik bagian titik kartometri. Tampilannya akan masuk ke default lagi. Kita pilih peta yang sesuai yang kita mau. Misalnya sekarang ini saya ganti dengan OpenStreetMap gitu. Dengan yang OpenStreetMap. Kemudian kita pilih grupnya dulu. Masuk di batas desa Putat lagi. Kemudian, biar saya nggak bingung, saya ke lokasi saya. Nah, di sini misalnya batasnya itu, eh, misalnya saya hanya akan menegaskan dari segmen di titik dekat rel di sini ya Bapak Ibu. Ini yang ada dua panah ini. Nggak kelihatan ya di situ ya. Ini bisa ngecoret. Nah, nanti menuju ke jalan yang batasnya dengan Jalan Samali ini ya, Pak Bu. Misalnya segmennya itu melewati situ. Nah, kita bisa memberikan titik. Titik kartometrik itu adalah titik yang pertama tadi di sini. Kemudian kita akan menuju ke arah barat, ke arah Alfamart, dekat Alfamart ini. Kemudian karena kita dari Jalan Rajawati Timur menuju ke Jalan Pasar Minggu, maka dia sudah berubah objek ya Bapak Ibu. Maka di situ perlu ada titik kartometrik lagi. Nah, namun titik kartometrik ini perlu di save dulu. Jadi sebelum kita lanjut ke sini nanti, kita perlu melakukan saving di titik yang pertama ini. Caranya kita klik dulu di titik itu, kemudian kita berikan deskripsi. Misalnya deskripsinya itu tadi titik awal di Rawajati, titik awal titik Rawajati gitu ya Bu ya. Nah, di bagian deskripsinya bisa diisi berada di samping rel.
karena kebetulan di situ ada relnya. Kemudian apabila mau kasih kamera, kita kasih foto, kita bisa melalui kamera dan galeri, dan kita bisa lanjut. Nah, di sini titik kartometrik ini warnanya nanti akan hijau. Misalkan kita akan membuat titik baru lagi di dekat Alfamart tadi, kita mengulang lagi dari yang bawahnya ini, titik yang berada nomor 4 di sebelah kiri ini, kita titik lagi misalnya karena dia misalnya di tengah jalan sini titiknya. Nah, kita kasih deskripsi lagi. Misalnya, mau sih, harusnya klik ini lagi. Jangan di bagus. Udah, yang tulisan itu. Aduh, telegram. Telegram. Lembek sendiri. Maaf Pak Bu, ini ada kesalahan teknis. Cara membuat titik kartometrik. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Bu. Saya menyontohkannya satu saja ya Pak dalam pembuatan titik kartometrik. Apakah cukup Pak? Bu? Atau kita ulang lagi? Seorang bisa pada siapa? Harusnya mendadak dulu. Nah, misalnya kita udah selesai dalam membuat titik kartometrik ya Pak Bu. Ini misalnya saya kasih asal aja yang penting terisi. Kita nanti sudah di save, kemudian kita kembali. Di bagian atas ini ada tulisan kembali. Dan selanjutnya kita akan membuat segmen garis batasnya. Segmen garis batasnya. Kita kembali lagi ke bagian paling kanan. Kita buat yang bagian titik garis batas desa. Kemudian kita pilih lagi, kita bisa pilih grupnya yang mana, kita pilih petanya, kita dekatkan ke lokasi kita. Nah, tadi kan saya rencananya mau buat tuh segmennya dari titik ini. Makanya kita klik dulu bagian kiri ini yang nomor 3 lagi, nomor 4 ini untuk membuat garisnya. Kita letakkan di titik kartometrik tadi, melewati simpang di antara Jalan Raya Pasar Minggu dan Rawajati Timur. Kemudian menyusuri Jalan Pasar Minggu ke arah Jalan Samali. Nah, titik-titik hitam ini bukan titik kartometrik ya, Bapak Ibu, berbeda lagi itu. Nah, ini sudah sampai di Jalan Samali. Kita belok kiri. Nah, dan selanjutnya, apabila sudah selesai, kita bisa finish. Dan kita bisa eh, mengesave-nya dengan klik bagian garisnya. Kita kasih deskripsinya. Misalnya segmen atau subsegmen A. Subsegmen A. Keterangannya dari Rawajati, karena tadi 2A, B, dan C. Karena melewati 3 jalan, maka dia akan ada beberapa titik kartometrik yang melewatinya. Nah, ini tadi dari Rawajati, Jalan Pasar Minggu, dan Jalan Samali yang terakhir. Nah, nanti lanjut, kita bisa kembali lagi. Nah, dari cara membuat titik dan membuat garis ini, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang tertinggal? Bapak Ibu, silahkan. Raise hand dulu ya Pak Bu, agar kita bisa open mic-nya. Baik, Ibu. Tadi yang belum terjawab, Pak Guntur. Silahkan Pak Guntur dari Bapeda, Banten. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas kesempatannya. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan, Mbak Ratna. Siap. Sama dengan Bu Nani yang tadi sudah di inbox.
mempertanyakan hal yang sama juga. Di kita dilihat di pengaturan di apa di luas ya. Di situ ada meter, kilometer, hektar dan are. Nah, sebetulnya kita kemarin saat pembelajaran sesuai Permendagri 46 itu kita diarahkan di kilometer kilometer 2 gitu. KM2 di situ. Kita diarahkan di situ tidak memakai hektar. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya untuk penentuan titik kartometrik itu kita dijelaskan apa namanya untuk penamaan itu pakai tidak memakai bentar ya ini dulu. Tidak memakai keterangan eh, nama ini ya tapi TK1, TK2 sampai seterusnya gitu. Nah, dan itu yang ini apakah yang akan dipakai yang kemarin atau yang diperbarui oleh Mbak Ratna gitu. Mohon arahannya. Terima kasih. Yap, Bapak. Yang pertama terkait pengaturan di luas, boleh kita menggunakan kilometer persegi ya, Pak, biar seragam. Tadi saya memilih hektar karena biasanya kita menggunakan hektar, itu saja sih Pak pertimbangannya. Jadi kalau sudah ada penegasan menggunakan kilometer persegi, kita bisa menggunakan kilometer persegi. Kita bisa simpan. Nah, kemudian terkait penamaan pada titik kartometrik ya Pak. Di sini kan kita sedang melakukan pelacakan. Kemudian dalam penamaannya ini menggunakan titik 1, TK1, TK2. Nah, itu bisa juga Pak dalam penamaannya menggunakan TK1 dan TK2. Tadi saya menggunakan nama bukan nomor titik itu karena untuk mempermudah saja. Dan tujuan dari batas kuning kan digunakan pada saat pelacakan. Jadi untuk mempermudah itu kita tidak perlu sangat saklek menggunakan sampai dengan tadi yang saya jelaskan dengan sebelumnya dengan penomoran menggunakan kode-kode desa. Nah, di sini di bagian ini kita tidak perlu karena kan kita kalau di lapangan nanti keburu ketinggalan sama rombongan ya Pak Bu. Kita eh, mengibaratkan kita sedang ada di lapangan melakukan penelusuran, maka di sini kita bisa menggunakan nama-nama yang mudah diingat seperti itu Pak. Bu, itu Pak. Lanjut ke yang resen yang lain tadi dari Pak Guntur. Semoga terjawab ya Pak Guntur. Pertanyaannya Pak. Oh, silahkan Pak, satu lagi. Guntur, Pak Guntur. Ya izin Mbak Ratna satu lagi mungkin yang terakhir ya. Untuk di keterangan yang saya pelajari kemarin dari arahan teman-teman BIG itu sesuai kebutuhan Mbak ya. Artinya apa? Untuk titik katometrik ini itu di dalam keterangannya itu silakan difleksibelkan saja ya untuk kepala desanya untuk menandakan gitu. Arti Betul. penandaan kartometri ini ada di tengah sawah atau di mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir lagi nih. Itu untuk titik kartometri itu kan kita yang tahu kepala desanya ya, Mbak ya. Izin Pak, yang pertama tadi betul Pak, terkait keterangan itu yang Ya, ya. penting di batasku ini adalah untuk mempermudah kita. Jadi pas kita balik Betul. lagi ke kantor desa, kita tahu titik itu tadi terletaknya di mana. Jadi Di mana? terkait Ya, nama, terkait betul. deskripsi itu untuk mempermudah ya Pak, Bu. Namun untuk Mbak. titiknya itu yang kita sesuaikan. Nah, Ya, kemudian untuk yang tahu titik kartometrik itu di mana. Nah, kita sebagai pelatih juga harus bisa menjelaskan di mana kita bisa meletakkan titik kartometrik. Nah, ini tadi saya contohkan, saya baru meletakkan 2 titik kartometrik. Yang pertama ini misalnya tadi saya misalkan sebagai titik simpul ya. antara desa yang kanan, kiri, dan juga sebelahnya. Nah, di sini yang kedua ini yang dekat Alfamart tadi, kenapa dia ada titik kartometrik lagi? Karena di Eh, situ ada perubahan objek dan juga arah. Nah, kemudian ada oh, satu titik lagi, titik altometrik lagi.
Siapa nih yang mau jawab satu titik kartometrik lagi di mana lokasinya? Bisa raise hand dulu Pak, Bu. Atau kita kasihkan ke penanya kedua, Bu Susi. Kira-kira di mana Bu? Selanjutnya Bu, titik kartometriknya Bu. Berarti sesuai dokumen Oke, ya gimana? titik kartometrik yang kedua itu, kalau kami di pelatihan itu disarankan adalah di titik di ini untuk dalam memudahkan dalam pelaksanaan pembuatan peta di aplikasi dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan kita tidak mengulang terlalu jauh untuk membuat garis dan sebagainya. Maka biasanya di antara satu titik kartometrik yang jauh dengan apa namanya eh, eh, kartometrik yang satunya itu di tengah-tengah itu biasanya dikasih kartometrik pembantu gitu Bu. Kalau di Ya, pelatihan gitu itu. Bu. Jadi Nah, kalau dari gambar ini kira-kira di mana Bu? Kira-kira. kalau kartometrik ini di tengah-tengah sini Bu. Tapi kalau seandainya di tengah-tengahnya, tapi ya yang kalau penamaan kartometrik yang seharusnya itu di perubahan arah itu Ya, yang di boleh ya nih Bu. itu. Saya kasih opsi Bu di sini. Ini A, di sini B, kemudian di sini dekat jembatan ini C. Nah, kira-kira kalau yang mendapatkan penomoran itu di A, B atau C, Bu? Yang Mana B yang depan nomornya? posisi. Ada kelihatan A B C-nya nih. Nggak bisa digambar, Bu, ternyata di sini, Bu. Iya, ya. Yuk. Ya, Yang ini jelas di itu ujung titik ini A, oh ya. kemudian ke arah sini B, Heeh. di dekat jembatan ini C, Bu. Nah, Ya, kira-kira mungkin di mana nih, Bu? mungkin bisa di tengah-tengah jembatan tadi bisa bisa itu namanya titik pembantu kartometrik. Kalau titik Tuh, kartometrik yang sebenarnya itu di sudut ini bisa Bu karena perubahan arah. di sini ya, Bu. Nah, Ya, betul. Ya, terima kasih untuk tambahannya Bu Susi dan juga jawabannya. Nah, ini betul Bapak Ibu, seperti itu dalam penentuan titik kartometriknya ya. Jadi, tidak hanya kepala desa yang tahu, tapi kita sebagai pelatih dan apabila nanti kita sebagai tim PBBDes, kita juga tahu di mana sih seharusnya kita meletakkan titik kartometrik itu. Itu Pak, Bu. Hmm, Gitu ya ya ya. Pak Baik. Guntur dari Banten. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Siap, Ya. siap. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, tadi Bu Susi mau nanya juga ya Bu? iya. Tadi mau nanyanya gini Bu, apa namanya? Sering ada kesalahan itu Bu, susah ngembalikan kembali itu kadang dari awal lagi. Betul. Nah, Nah kalau itu terkait teknis itu, Bu, ah ya itu masih sama sih, Bu, jawabannya. masih Kita sama tetap ya. harus mengulang lagi. Tapi kita kan sudah membuat foldernya ya, Bu, tadi di batas desa. Jadi nanti kalau Mm-mm. kita buka lagi, kita buka di sini, nanti dia akan sama seperti yang terakhir kita save, terakhir kita buat. Ya, Itu, Bu. terus pertanyaan saya, eh, kalau kita di kalau kita di pelatihan itu kan diajarkan untuk mencari titik simpul dulu. Betul. Nah, tadi Ah, saya cut, Bu, di sini ada titik simpulnya gitu. Lanjut, Bu. nah, kalau ini kan berarti artinya yang bisa dilaksanakan hari itu untuk kartometrik batas mana aja nanti bisa dilanjutkan gitu ya Bu ya. Betul, seperti itu Bu. Nanti menyesuaikan saja Bu. Kalau di pas prakteknya kita misalnya memisalkan, misalnya kan di sini aslinya ya nggak ada titik simpul kan Bu. Tapi di sini saya Mm-mm. menganggap misalkan di sini ada titik simpul seperti itu. Gitu sih Bu dari Bu. Mm-mm. Ya itu. Menyesuaikan. Kita yang penting nanti pemerintah desa itu tahu yang kita maksud. Nah, misalnya di sini saya menjelaskan ke Bapak Ibu, misalkan di sini ada titik simpul, maka kita mulai dari titik simpul ini sampai dengan titik simpul yang tadi di Jalan Samali, seperti itu, Bu. Mm-mm. Begitu. Ada lagi, Bu Susi? Ya cukup. Siap. Nah, kita terakhir di bagian tracking ya, Bapak Ibu. Jadi bagian tracking ini, eh, apabila kita turun ke lapangan, ini akan sangat mempermudah kita. Kita nggak usah perlu cek-cek HP lagi pas kita jalan, karena itu karena HP kita nanti sudah merecord
terkait jalan mana saja yang kita lewati. Nah, caranya itu kita balik lagi ke bagian paling kanan ini. Jadi semua fitur ini ada di bagian paling kanan. Kemudian kita pilih tools tracking. Nah, balik lagi nih petanya ke default semula. Kita bisa pilih grup lagi, kita masukkan penyimpanannya ke Desa Putat dan Desa Kaibon. Kemudian kita pilih petanya misalnya tidak sesuai tadi yang rupa bumi, misalnya kita pakai yang esri. Kemudian kita cari lokasi kita di mana. Nah, di sini kita nggak bisa auto kelihatan, Bu, di mana lokasi kita. Nah, kita harus cari dulu di mana. Dan kita bisa lakukan dengan bagian bawah ini, yang tadinya kita untuk memposisikan diri kita di mana, kita bisa klik, kemudian kita bisa mulai trackingnya nanti. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita klik stop. Atau kita mau istirahat, kita bisa klik di sini lagi. Diulang lagi. Nah, seperti itu. Untuk tracking, kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ini udah selesai soalnya Pak Bu untuk trackingnya. Kita bisa kembali lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau dari awal boleh bisa raise hand dulu. Dari penanya baru dari Lotim, Lombok Timur, Pak Andri Dwi Putra. Silahkan Pak Andri. Dengan Pak Agus, Pak. J, terima kasih Bu Ratna. Kedengaran suara saya, Bu? Halo? Halo? Siap terdengar Pak? Terdengar. Iya, Bu. Mungkin sedikit aja tadi terkait yang di subsegmen. Tadi kan Siap Ibu Pak. Ratna menandainya kan ada di keterangannya subsegmen A, B, C itu. Nah, misalnya kalau dalam hal misalnya sungai sebagai batasnya itu kan kita ngikutin geometri sungai pasti kan Bu ya. Itu kan di sana banyak kelok-kelok tuh berarti dari sampai ujung tuh nanti ada banyak sekali subsegmen gitu. Nah, izin Pak, kalau untuk subsegmen ini kita yang menentukan. Kita maksudnya itu tim BPBDes dan juga kedua belah kepala desa di dua desa yang bersebelahan. Jadi subsegmennya misalnya kita sudah deal di sungai di daerah sungai itu kita ngikutin aja kelokan sungai. Ya udah itu bisa dijadikan satu subsegmen, tidak perlu dibagi-bagi lagi. Seperti itu. Oke. Tapi misalnya di bagian sungai itu kemudian ada jembatan, nah jembatan itu nanti milik siapa? Nah, itu bisa dipecah lagi di situ. Jadi itu tergantung dari kesepakatan Pak Bu pemilihan subsegmen ini. Oke, siap Bu. Sama kemarin Siap. sempat diajarkan kalau perempatan atau pertigaan juga dijadiin titik kartometri. Benar Betul. Bu ya? Oh, Betul gitu. Bapak. Untuk menandai Pak. Jadi bagian persimpangan-persimpangan itu meskipun nantinya juga lurus, kita ngambilnya. Misalnya tadi Bu Susi mencontohkan di dekat jembatan ini ya, Bu Susi. Misalkan ini ternyata udah desa yang lain lagi tuh perlu kita bisa diberikan titik kartometrik lagi. Seperti itu. Jadi titik kartometrik ini selain tadi berubah objek dan juga berubah arah, juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke dah Bu Ratna kalau gitu. Terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Kita lanjut dari Kampar, yang atas nama Kampar. Siapa Pak? Karena belum nggak ada namanya ini. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke Gorontalo dari Bapak Sukri Sulewan. Halo, Siap. dari Oh, Kampar. oh ya, mohon maaf Pak Sukri, sebentar Pak. Yap, dari Kampar dengan Pak siapa Pak? Dari Kampar dengan Pak Tangkas, Bu Ratna. Siap Pak. Nah, menjadi, saya mau tanya terkait dengan aplikasi ini, apakah bisa di lokasi yang tanpa internet? Kemudian yang kedua, apakah bisa memakai peta offline, Bu? Peta yang kita upload begitu apabila kan tidak semua wilayah itu terjangkau Siap Bapak untuk jaringan internet. ya, Itu aja, Bu. menjawab ya Ya, Bapak. terima kasih.
Siap. Untuk internet, Pak, sayang sekali aplikasi Batasku ini masih belum bisa support. Namun untuk peta kerja yang tadi kita bikin itu bisa kita lakukan, kita masukkan ke dalam sini dengan cara yang bagian bawah ini, Pak. Ini ada kalau ada icon untuk membuka file. Nah, di sini di bagian kiri bawah. Nah, nanti kita pilih filenya di situ. PDF ya Bu ya, formatnya. Formatnya PDF. Iya, Bapak. PDF yang sudah ada georeferensinya, Pak. Jadi dia sudah terdetek titiknya di mana saja. Titiknya ada di PDF itu. Oke, Jadi oke. jenis PDF-nya juga ada khusus ya, Pak ya, untuk pemetaan ini. Ya, Oke. Ya, terima kasih Bu. siap. Sama-sama Bapak, lanjut lagi ke dari Gorontalo, Pak Sukri. Mohon maaf tadi terpending. Pak Sukri Gorontalo. Ya, Bu, selamat tumbuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Ini, Bu, yang kembali tolong dijelaskan yang bagian trackingnya, Bu. Tracking. Oh, baik. Saya jelaskan kembali bagian tracking, Pak. Ya, itu ya Pak Sukri ya. Nah, bagian tracking ini kita menggunakan tools di paling kanan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita menggunakan tools yang paling bawah, yaitu bagian tracking. Bagian tracking, kemudian kita pilih dulu grupnya yang mana. Kita pilih grupnya, kita masukkan ke dalam folder yang mana, misalnya di Desa Putat. Kemudian kita mulai di paling pojok bawah ini. Nah, kemudian kita mulai tracking, Bapak Ibu. Kita mulai tracking, misalnya kita menyusuri jalan atau menyusuri lorong. Nah, itu bisa. Kemudian nanti kalau sudah selesai atau kita mau istirahat, kita bisa selesai di bagian kanan bawah lagi, di titik yang sama, di tulis yang sama. Kemudian kita simpan eh, tadi hasil trackingnya itu, misalnya di sebelah mana. Misalnya Izin, Bu. mengikuti Jalan Pasar Minggu gitu. Nah, misalnya ini Jalan Pasar Minggu. Kemudian keterangannya mengikuti Jalan Pasar Minggu. Kalau sudah, kita bisa klik yang biru. Izin, Bu, izin. Siap? Berarti kalau kita tracking, device-nya kita ajak jalan berarti, Bu, ya? Gimana Bapak? Mohon maaf, bisa diulang? Kalau kita tracking, berarti device-nya, HP-nya, kita bawa jalan berarti, Bu, ya? Betul, betul Pak. Nah, tadi saya ulang lagi, kalau kita tracking, kita tidak perlu lihat-lihat HP lagi. Kita sudah pasti terdetek di situ. Selama jaringannya bagus ya Pak. Tapi karena batasku ini menggunakan jaringan, masih menggunakan jaringan internet. Yang pasti. Satu lagi, Bu. Siap, silakan Pak. Yang untuk peta offline, Bu, yang PDF yang referensi tadi, Bu. Ya, Apa nantinya saat pelatihan nanti apa kita dapat peta itu, Bu, yang PDF yang sudah di referensi? kalau untuk peta inputan di batasku tidak Pak, kita tidak menyediakan itu. Tapi kalau peta A0 tadi, itu kita sediakan Pak, kita cetakkan nanti dalam A0. Berarti per wilayah, Bu, ya, kayak Gorontalo mungkin. Nanti setiap desa akan dapat satu, tapi petanya sama semua Pak. Bapak di Gorontalo dengan misalnya Bu Susi di Babel tadi, itu akan sama petanya. Sama-sama menggunakan peta dari Madiun. Sama-sama. Ya, terima Dan kasih. nanti setiap desa dapat satu. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Siap, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Izin, Bu. Izin Bu Ratna bertanya. Bu Ratna.
Terdengar suara saya? Tunggu. Silakan Pak Riko Hasdian. Jadi bertanya Pak, atau kita kasih waktu ke yang lain? Bu Ratna dikit. Oh ya, Pak Nurawan dulu. Silakan Pak Nurawan. Ya Bu, mungkin begini Bu, ini kan kondisi masing-masing wilayah ini beda-beda nih Bu. Di kami ini ada 157 desa ini. Ini kita antisipasi saja. Misalnya ada Bapak Ibu kepala desa atau dari unsur desa nanti bertanya mereka. Dan ini real di lapangan, misalnya saat mereka penerapan aplikasi di lapangan. Nah, ini kaitan sama jaringan internetnya di beberapa wilayah di desa dari Kabupaten Sumbawa nih Bu, NTB. Ada Ya, Pak. beberapa desa yang memang jaringan internetnya belum maksimal, terutama untuk 4G segala macam. Jadi untuk membuka aplikasi ini kayaknya ada sedikit kendala nantinya Bu. Kira-kira ada alternatif apa nanti yang bisa kita tawarkan ke Pak Kades atau Bu Kades selaku peserta nanti di pelatihan ini Bu? Ya. Nah, solusi yang bisa ditawarkan Pak nanti melalui menggunakan peta A0, peta kerja seperti yang nanti dipraktekkan juga Pak di saat pelatihan. Ya, Jadi itu alternatif dalam pelacakan batas desa. berarti Jadi manual Bu ya? sama-sama kartometrik. Bisa Berarti kita menggunakan lakukan itu. manual di atas peta Bu ya, secara Betul, kartometrik. di atas peta. Nah, kemudian untuk aplikasi Batasku ini, Pak, sebenarnya juga untuk mempermudah kita apabila di atas peta itu kita tidak menyepakati di mananya karena tidak terlihat di petanya. Ya, Nah, baru ya, kita ya. menggunakan aplikasi Batasku. Tapi kalau dari petanya sudah terlihat, kita bisa menggunakan peta itu saja, Pak. Oh Dan gitu. sudah disepakati dari peta tadi, cukup menggunakan itu, Pak. Yang Oke, penting siap, sudah ada kesepakatannya. Namun, siap, siap. Terus kalau terkait titik tadi Bu, penamaan titik itu tidak ada bakunya kan Bu. Jadi untuk mempermudah saja Bu ya. Jadi kita bisa mengganti dengan apa nanti dengan A, B atau untuk di Batasku bisa Pak, tapi nanti di berita acaranya, nah itu harus sesuai dengan eh, TK yang tadi ada kode provinsi, kode kabupaten, kemudian oh kode kecamatan dan iya iya desanya. iya. Oh Jadi kalau di Batasku di ini berita acara untuk harus mempermudah mengikuti saja Pak. pengkodean itu Bu ya. Ya, gimana Pak? Di berita acaranya mengikuti ketentuan pengkodean yang tadi Bu ya, yang ada kode Betul, kecamatan, kode desa. betul Pak. Nanti di berita acara Form 7 itu menggunakannya yang sudah sesuai. Seperti itu. Tapi di Nah, pelacakan ini bisa menggunakan oke. ABC dulu. Oke. Terus izin satu lagi nih Bu, mungkin agak di luar yang kaitan sama aplikasi batas Bu. Ini misalnya besok di kegiatan pelatihan itu ada pertanyaan dari desa. Malum kami di 157 desa itu belum ada satupun yang sudah melakukan kegiatan penegasan batas. Nah, banyak dari beberapa desa yang kemarin sempat mengalokasikan anggarannya di tahun 2023. Mereka ada menanyakan terkait dasar dasar ininya apa RAB-nya seperti apa untuk mereka membuat rincian belanja untuk kegiatan penegasan itu bagaimana kami dasar memberikan informasinya Bu. Mungkin ada informasi dari teman-teman. Halo. Iya, izin Pak. Kalau dari yang dikeluarkan oleh desa ya Pak, ini Ah, biasanya untuk musyawarah desanya sih Pak, dan itu menyesuaikan dengan siapa yang hadir Pak. Kalau untuk pilar dan lain-lain, nah itu nanti perlu ada pembahasan lebih lanjut sih Pak. Dan mungkin ada tambahan dari rekan saya Pak, silahkan. Ya, izin Pak terkait dengan pembiayaan. eh coba. di menit dulu. Eh, Terkait dengan pembiayaan, pada dasarnya kan penetapan dan penegasan batas desa ini merupakan kewenangan dari kabupaten Pak ya, pelaksanaannya, sehingga Ya, pembiayaannya dominannya itu dari APBD kabupaten seperti itu. Namun di luar hal itu, tadi yang disampaikan oleh Ratna bisa juga
dari APBDes ketika melaksanakan Musdes, Pak, musyawarah desa ketika pembahasan pembahasan berita acara atau ketika pelacakan itu bisa dari APBDes. Namun pelaksanaannya secara umum dan terutama nanti ketika ada pembuatan pilar batas itu merupakan aset dari kabupaten, Pak. Jadi dari kabupaten yang melakukan pembuatan dan pengukuran pilar batas seperti itu, Pak. Bentar, Pak. Makasih, Pak. Cuma Mungkin maksud itu kami izin. begini, Pak. Dari sisi anggaran mungkin kami sudah Silahkan tersedia. melanjutkan. Karena kami sebelumnya juga belum pernah melakukan sampai tahap dari ke 157 desa itu belum pernah ada satupun yang kita lakukan penegasan batas. Dari sisi rincian belanjanya, Pak, mungkin ada contoh desa-desa atau kecamatan yang sudah pernah selesai tuntas dia, mungkin bisa di-share juga kepada kami sebagai mungkin antisipasi ini bisa jadi muncul pertanyaan nanti dari desa apa saja eh, rincian belanja di dalam anggaran yang sudah mereka kan masuk persiapan anggaran sekarang masih anggarannya total Pak. Misalnya 100 juta nih. Nah, teman-teman desa ini ingin tahu dalam 100 juta ini untuk kegiatan penegasan batas ini apa saja rincian belanjanya gitu Pak. Untuk menyusun RAB-nya Pak. Ya Pak, kalau sebenarnya kalau rincian belanja itu lebih tadi Pak yang bisa dibiayai lebih ke musdesnya Pak, terkait Oh, dengan musdesnya dan pelaksanaan pelacakan batas desanya seperti itu Pak. Ketika ditanyakan sebenarnya berdasarkan perhitungan kami gitu Pak ya dari ya, dengan teman-teman BG juga untuk perhitungan batas desa sebenarnya penyelesaiannya itu per desanya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 juta, Pak. Tapi itu tetap dibebankan ke perhitungannya di kabupaten, Pak. Jadi untuk ya. rincian rincian belanjanya itu mungkin lebih tepat yang menjelaskan nanti dari DPMD, Pak. Seperti itu. Siap, siap. Oke, kalau gitu Pak. Ya, harapan kami sih mungkin nanti ada yang bisa kami jadikan acuan atau contoh mungkin dari daerah-daerah yang sudah pernah melakukan itu mungkin bisa jadi gambaran di kami Pak yang sama sekali belum pernah melakukan itu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Coba terima kasih masukannya, Pak. Tapi nanti sebenarnya akan menyesuaikan juga dengan kebutuhan di lapangan, Pak. Apa Oh, saja baik yang Pak. pelaksanaannya kira-kira mustisnya misal berapa kali seperti itu Pak. Itu sangat dinamis antar desanya berbeda-beda biasanya Pak. Iya Tapi Pak. komponennya Pak tadi Pak Hmm. yang musyawarah desa utamanya kalau dia yang dibebankan ke desa seperti Oke. itu. Baik Pak. Makasih informasinya Pak. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak. Izin Pak. Tadi Pak Rizko Hasdian jadi Ya, ada pertanyaan ya Pak. selamat sore Bu Ratna, izin Siap, bertanya Bu. silakan Pak. Nah, Bu, saya mau bertanya soalnya tadi agak ragu sih soal memasukkan kan kita menentukan batas desa Putat dengan desa misalnya dengan desa Kaibon. Nah, bagaimana kita menentukan posisi itu? Kalau saya di sini kan udah dicoba juga, tapi ketemunya di lokasi saya berada saat ini bukan di desa Putatnya gitu. Iya, betul Pak. Ini Pak, saya juga posisinya di dekat saya Pak, dan saya tidak berada di lokasi Desa Putat. Oh, Nah, berarti diperkirakan dulu Bu Ratna. betul, betul. Nah, Apabila nanti Bapak sudah tahu lokasinya di mana, kita ya. bisa cari dulu Pak. Kita eh, masukkan bisa search di search bagian search. Atau kalau kita sudah tahu nih misalnya misalkan lokasi saya di sini tapi kita tahu desa itu misalnya di sini ya Pak, misalnya di TMP ini. Nah, kita bisa nitikinnya di situ. Oh Seperti itu. gitu. Jadi menyesuaikan Pak. Oh, berarti kalau untuk pelatihan besok kan kita mengasih ke nagarinya, misalnya kita di Sumbar nih, lokasinya di Padang, kita perkirakan dulu aja berarti Bu ya di lokasi kita saat itu berada. I- Iya, betul Pak. Atau kita bisa menyampaikan sebagai contoh dulu saja Pak. Oh, Jadi oke. nanti desa melakukan pelacakan untuk desanya masing-masing itu sendiri. Hmm. Iya satu lagi Bu, tadi kita udah coba bikin
garis itunya, garis batasnya. Tapi rasanya ada yang salah nih menurut kita nih. Gimana cara ngehapusnya lagi, Bu? Dihapus lagi itu kita ulang baru lagi bikin itunya, bikin garisnya, tuh. Garis batas desanya. Ah, Aduh, panjang berselesai. Sebenarnya lu, isinya apa sih? Hah? Ya Pak, izin menambahkan Pak. Jadi untuk misal sudah ada tadi garisnya gitu Pak ya. Nah terus kemudian ingin dihapus gitu garis yang ada Pak. Nah kita bisa ke opsi yang tengah Pak, menu yang tengah. Di yang satu 2 3 di layer kita tadi mengerjakan di lapisan atau layer batas desa Putat, desa Kaibon gitu Pak ya. Kita klik detail, kemudian kita bisa pilih Pak. Di sini sudah termuat hasil tracking atau hasil titik gitu Pak ya, atau hasil garis. Nah, di sini kita bisa hapus Pak, atau lokasi tadi kantor desa. Itu bisa kita hapus melalui di sini ada ikon sampah atau tempat sampah itu bisa kita hapus di situ Pak. Ketika kita rasa tidak benar gitu garisnya Pak ya. Atau misalnya di sini kita tambahkan garis batas lagi, kemudian pilih layer. Nah, di sini ketika membuat garis gitu Pak ya, saya tambahkan beberapa garis gitu Pak. Nah, di sini nah garis yang terakhir kita pengen hapus Pak, titik terakhir. Kita bisa pilih delete last point. Kita akan kembali ke titik sebelumnya. Nah, ini kita zoom, kita tambah misal garis sampai di pertigaan gitu Pak ya. Karena batasnya kita mau belok. Nah, nah, bisa kemudian malah garisnya ke bawah kita lihat last point sampai sekarang kita buat lagi sampai pertigaan. Nah, di sini finish. Nah, ketika tidak ingin di save maka langsung klik icon yang X ini Pak. Tapi ketika ingin disimpan gitu Pak ya, ini garis misalnya ini garis dua. Nah, ketika di aplikasi ini itu namanya belum belum harus baku Pak. Jadi ketika di aplikasi harus baku, namun nanti ketika dipindahkan ke aplikasi QGIS atau Batasku versi web itu perlu disesuaikan Pak dengan ketentuan. Di situ juga bisa tambahkan tadi sebenarnya foto ya Pak, foto atau diambil dari kamera atau dari galeri untuk menandakan posisi garisnya itu di mana sebagai tambahan informasi untuk aparatur desa dalam melaksanakan pelacakan seperti itu Pak. Nah, sebentar Pak. Seperti itu Pak. Ketika ingin menghapus tadi Pak ya, ketika menghapus garis yang sudah terekam tapi ingin dihapus bisa disesuaikan kembali Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah terjawab ya Pak, bagaimana cara membuat, bagaimana cara menghapusnya, bagaimana kita meralatnya, titik yang sudah kita buat. Nah, saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk itu. Kita lanjut ke bagian bagaimana kita menyimpannya.
Lanjut ya Pak, Bu. Nah, bagian menyimpannya ini, Bapak Ibu, kita kembali ke bagian nomor 3, yang 1, 2, 3 ini di daftar petanya. Kemudian kita klik di bagian detail. Nah, kita bisa melakukan ekspor KML dan bisa nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, kita bisa menguploadnya ke servernya batasku.big.go.id. Namun karena kita masih belum mendapatkan akun tersebut, kita bisa melakukannya dengan ekspor KML. Nah, di ekspor KML ini Pak, tidak semua device itu bisa. Jadi punya saya saja ini masih error ya Pak ya, tidak bisa dibuat. Jadi nanti apabila Bapak Ibu menemukan hal ini, tidak perlu panik. Kita bisa sampaikan saja kepada aparatur desa bahwa apa yang kita lakukan di sini ini masih sebagai contoh. Jadi juga belum dijadikan sebagai acuan batas desa masing-masing desa yang hadir. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada desa, memberikan alternatif bahwa apabila nanti dari peta kerja itu tidak didapatkan kesepakatan, bisa ke lapangan dan bisa menggunakan salah satu tools, yaitu menggunakan aplikasi Batasku ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengingat waktu Pak, kita masih ada satu materi lagi terkait pilar. Jadi terkait Batasku ini, apakah sudah cukup Pak, Bu, atau ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu? Harusnya sih sudah cukup ya Pak, Bu. Kita lanjut ke pilar ya Bapak Ibu. Nah, Mohon untuk izin, pilar Bu. ini, siapa Pak Franciscus? Ate. Maaf tentang yang tadi titik kartometrik itu. Untuk melihat nilai koordinatnya gimana ya? Soalnya kan apa perlu untuk ngisi di BA itu di berita acara kan pakai koordinat. Pas di Nah, aplikasinya belum siap. menemukan gitu. Nah, Siap terima Pak, kasih. nanti kan kita melakukan ekspor KML ya Pak ya tadi, karena kita masih secara offline. Nah, dari ekspor KML itu kita masukkan ke QGIS maupun ke ArcGIS. Jadi nanti dari aplikasi itu Pak, Bu, kita bisa mendapatkan koordinatnya. Namun kepala desa dan aparatur desa ini kan tidak sampai di bagian itu ya Pak, Bu. Mereka nanti terima beres dari tim BPBDes Kabupaten. Jadi kewajiban tersebut berada di tim BPBDes Kabupaten. Jadi ini tidak perlu disampaikan kepada aparatur desa di saat pelatihan nanti. Karena itu skupnya nanti jadi semakin jauh nih Pak, Bu, kalau itu juga disampaikan. Begitu. Ya, saya izin share screen juga, Pak. Sebentar. Ini aplikasi Zoom. Ya, ya, ini aplikasi Batasku tadi, Pak. Nah, sebenarnya untuk melihat nilai koordinat di sini bisa, Pak. Di aplikasi ini bisa di nilai kartometrik tadi. Misalnya ini saya punya data lain gitu, Pak ya. Atau saya tambahkan di sini titik gitu, Pak. Sembarang. Nah, di sini ada di tombol save ini, Pak, ketika diklik, di atas itu ada tulisan titik koordinat dalam kurung GeoJSON ya. Itu format penulisan koordinatnya aja, Pak. Kemudian di situ ada koordinat tulisannya 106.8306 sekian, koma minus 1 titik
1409. Nah, itu nilai koordinat titik yang kita simpan sebenarnya, Pak. Sebenarnya kalau untuk melihat nilai koordinat di aplikasi ini pun bisa. Seperti itu. Nah, namun yang perlu digarisbawahi bahwa nilai koordinat ini bukan berarti nilai koordinat ini itu yang akan kita muat di berita acara, Pak. Karena nantinya, ini kan kita memakai citranya, itu citra dari open source, Pak ya, dari S3 atau dari OpenStreetMap gitu. Nah, ada kemungkinan bergeser, Pak, ketika kita menggunakan citra tegak seperti itu, citra CTSRT seperti itu. Nah, sehingga ketika ini sudah di-save gitu, Pak ya, titiknya tadi, titik. Nah, ini nantinya bisa jadi ketika kita buka di CTSRT itu bergeser sedikit, Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Sehingga ini nanti ketika diekspor, ini ketika nantinya diekspor, itu ha- ketika diekspor akan dibuka kan, Pak, di QGIS atau Quantum GIS atau di batasku.big.go.id. Nah, nilai koordinat yang kita pakai itu adalah nanti yang kita ambil dari aplikasi tersebut yang menggunakan peta dasar si citra tegak resolusi tinggi tersebut, Pak. Nah, jadi koordinat yang kita pakai belum koordinat yang tertuang di aplikasi Batasku ini, seperti itu. Tujuannya Batasku ini, kenapa kalau titik koordinat yang nggak dipakai, kenapa pakai Batasku gitu kan, Pak? Nah, tujuannya adalah memudahkan aparatur desa sebenarnya, Pak, supaya desa ini bisa melakukan pelacakan secara mandiri, di mana nih kira-kira garis batasnya, tahu kondisi di lapangan di mana, dan ada titik sementara, Pak. Kalau di secara terestris kan ada patok sementara, Pak. Ya. Nah, ini mungkin bahasanya sebenarnya tidak ada ketentuan, Pak, tapi bisa disebut titik sementara. Nantinya ketika dibuka menggunakan QGIS, itu bisa digeser-geser. Nah, itu tapi sangat teknis, Pak. Tapi intinya adalah penggunaan aplikasi ini itu ditujukan untuk agar supaya aparatur desa dapat melakukan pelacakan dengan mudah, Pak, sebenarnya. Tujuan pembuatan aplikasi ini. Nantinya yang ada di BA itu yang sudah disesuaikan dengan pada dasar, Pak, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Saya kembalikan ke Mbak Ratna. Siap, terima kasih Bapak Enggar. Nah, semoga tadi penjelasan dari saya dan juga Enggar terkait batasku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak di sini semua ya Pak ya.